Di antara tanda kemukjizatan Al-Quran adalah gaya tuturnya sangat indah. Keindahan bahasa tutur Al-Quran ini terasa sekali dan bisa dirasakan oleh orang yang tidak bisa berbahasa Arab sekalipun. Rimanya teratur sekali. Perhatikan keindahan ini di dalam surat-surat pendek misalnya di juz 30. Di antaranya adalah surat Al-Alaq, surat pertama kali yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini sempat membuat Nabi Muhammad ketakutan. Kalau di dalam hadis Bukhari itu dijelaskan Nabi Muhammad kemudian pulang, kemudian diselimuti oleh Ibu Khadijah, minta diselimuti, kemudian diselimuti oleh Ibu Khadijah. Karena Nabi Muhammad menerima ayat-ayat yang sangat puitis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Rimanya terbentuk dengan huruf akhir qaf, qaf, mim, mim dan mim. Perhatikan tuh dari atas sampai bawah ya. Dari ayat 1 sampai ayat 5 itu ayat-ayatnya berakhiran qaf, qaf, mim, mim, mim. 2 huruf qaf, 3 huruf mim. Nah, ini kan indah sekali. Inilah yang kemudian menyebabkan Nabi Muhammad mengalami kegelisahan. Dia khawatir apa yang terjadi terhadap dirinya. Kenapa bisa terjadi ini? Padahal pada saat itu yang bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah begini adalah para penyair. Dan penyair itu adalah orang-orang yang dikonsepsikan sebagai pemilik khodam bernama jin. Maka ada kekhawatiran ini jangan-jangan kerasukan jin. Jadi kerasukan jin inilah yang kemudian disebut dengan majnun. Jadi majnun artinya bukan gila, tetapi majnun artinya adalah kerasukan jin. Maka di awal-awal kerasulan Nabi Muhammad, ketika beliau menyampaikan dakwah Islam, Nabi Muhammad selalu dituduh sebagai majnun. Sekali lagi, majnun dalam konteks itu adalah tuduhan bahwa Nabi mendapatkan kalimat-kalimat yang indah ini bukan dari Allah, tetapi Nabi mendapatkan ini dari jin. Jadi maksudnya ingin mendegradasi kualifikasi Nabi sebagai Rasulullah hanya sebagai orang yang memiliki khodam jin. Kalau Al-Quran sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ingin didegradasi oleh orang-orang kafir sebagai sesuatu yang hanya berasal dari jin. Maka sekali lagi Nabi Muhammad disebut sebagai majnun. Nah, kemudian surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini mesti kita baca secara tepat. Biasanya dibaca secara tidak tepat. Sudah benar tetapi tidak tepat. Ini kita lakukan koreksi. Biasanya dibaca wal asri innal insana lafi khusrin illa, gitu kan? Atau wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tetapi yang paling pas bacanya adalah wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semuanya berakhir huruf ra. Mati di belakang ada huruf ra. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Begitu cara mengajari anak-anak kita agar mereka terbiasa dengan keindahan rima Al-Quran. Ini belum mempelajari tentang substansi bahasa ungkapan Al-Quran, nanti lebih dahsyat lagi. Kemudian ada lagi surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita sering juga dengar dibaca dengan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam, gitu kan? Nah, kalau dibaca begitu, rimanya yang berakhiran ra mati tadi itu tidak terasa. Tetapi kalau kita akhiri dengan huruf ra semuanya, 5 ayat ini, maka akan terasa sekali, tekanannya akan kuat sekali. Nah,
Al-Quran ini benar-benar merupakan firman Allah dengan penekanan pada keteraturan rima yang membentuk keindahan bahasa yang bisa dirasakan secara langsung oleh pendengar. Itu terbukti diantaranya dalam surat Toha. Di dalam surat Toha itu ayat 70 ada ayat fa'ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Nah, di dalam ayat ini nama Harun didahulukan dan nama Musa diakhirkan. Padahal biasanya nama Musa yang didahulukan dalam 7 ayat yang lain yang menyebut keduanya. Di antaranya misalnya ya, ada di surat Al-A'raf ayat 122 dan surat Asy-Syu'ara ayat 48. Rabbi Musa wa Harun. Karena Harun ini saudara junior Musa. Ya, saudara muda Musa, dan jadi nabi karena proposal Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Harun dijadikan sebagai nabi. Kemudian dikabulkan oleh Allah karena mau menghadapi Fir'aun, maka kemudian Nabi Musa memerlukan teman yang bisa menyampaikan pesan ini dengan lebih baik, dan Harun punya kualifikasi itu. Nah, kemudian ada lagi di surat As-Saffat ayat 114 misalnya. Walaqad mananna ala Musa wa Harun. Itu juga Musa yang didahulukan. Kemudian ada lagi surat As-Saffat ayat 120. Salamun ala Musa wa Harun. Nah, di surat Toha nama Musa diletakkan setelah Harun karena menyesuaikan dengan rima pada ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Surat Toha itu kan berakhiran A, I gitu. Dari awal misalnya Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ya, itulah sebabnya ini di dalam surat Toha tadi akhirnya mesti A. Kenapa? Karena A tadi itu faulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Begitu konteksnya. Jadi ini rima adalah rima yang luar biasa indah. Nah, keindahan sastra Al-Quran ini karena Al-Quran saat itu menghadapi para pujangga dengan kehebatan dalam memproduksi syair-syair. Jadi latar belakang sosiohistoris ini mesti kita sadari sehingga kita bisa menyadari tentang kemukjizatan Al-Quran dari aspek bahasa sastranya yang tak tertandingi sejak dulu sampai hari ini dan tentu saja sampai hari kiamat nanti. Nah, ini Al-Quran sudah menantang kepada para pujangga. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mitslih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi sudah ditantang hanya mendatangkan satu surat saja, tetapi tidak ada yang mampu. Nah, kita bisa menikmati keindahan sastra Al-Quran ini minimal dengan membaca Al-Fatihah sebanyak 17 kali dalam sehari semalam. Dalam sholat, keindahan ini mesti kita resapi, bukan hanya dari rimanya, tetapi juga ungkapan-ungkapannya yang luar biasa. Ini agar kita lebih bisa mendalami lagi, kita baca ini Al-Quran surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rimanya menarik ini, in, kemudian in lagi. Nah, ini memang luar biasa keindahannya. Ini adalah keindahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah itu Maha Indah, menyukai keindahan. Maka mari kita baca Al-Quran ini dengan keindahannya.